disiarkan dari Studio IIKI Jakarta. Inilah Ngopi, ngobrol bareng KPI. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan sistem pendidikan pesantren, memiliki tujuan untuk menghasilkan ulama atau sarjana wanita yang hafal Al-Quran, intelek, berwawasan luas, dan ahli di bidang ulumul Quran. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1397 Hijriah, bertepatan 1 April 1977 Masehi oleh Yayasan IIKI, diketuai oleh Insinyur Haji Ruli Khairul Azwar. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta memiliki Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI sebagai program studi yang berbeda dari kampus lainnya. KPI pada Institut Ilmu Al-Quran Jakarta merupakan program studi berbasis ajaran Islam yang tentunya tidak hanya unggul dalam bidang ilmu komunikasi, namun juga unggul dalam bidang keislaman dan Al-Quran, serta berkualitas, kompeten, dan berdaya saing tingkat nasional. Mahasiswi diwajibkan mengikuti mata kuliah tahfiz, tilawah atau nagom, tafsir dan kiroat, ilmu Rosem Usmani sebagai mata kuliah kekhususan IIKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat ngopi yang ada di rumah. Senang sekali saya Nurul Faiza Salsabila dapat berjumpa Anda dalam acara Ngopi, ngobrol bareng KPI. Dengan tema kali ini adalah kata siapa sih kuliah gak bisa sambil ngafal Al-Quran? Nah, kalau dengar kata kuliah pasti identik nih sama mahasiswa, iya nggak? Mahasiswa itu banyak tugas mulai dari tugas A, tugas B, tugas C, sampai tugas Z. Belum lagi tugas yang menumpuk, ada juga kegiatan-kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ditambah lagi nih, kalau misalkan kita sambil menghafal Al-Quran, berarti 24 jam yang kita miliki serasa padat dan serasa pendek sekali, bukan? Nah, pada pembahasan tema kali ini, saya akan membahas gimana sih caranya untuk membagi waktu antara kuliah, menghafal Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penasaran semuanya sahabat ngopi? Tanpa lama-lama lagi, kebetulan saya sedang bersama narasumber istimewa kita, yakni saudari Masluha. Assalamualaikum Kak Masluha. Waalaikumsalam Kak Faiza. Apa kabarnya nih Kak Masluha? Alhamdulillah baik Kak Faiza. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Kak Masluha. Nah, beliau adalah mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di mana seluruh mahasiswanya adalah perempuan. Istimewanya lagi adalah institut ini mewajibkan mahasiswanya untuk menghafalkan Al-Quran. Bagaimana tidak istimewa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta nih? Cuman satu-satunya di Jakarta yang ada ya Kak Masluha ya? Iya, benar sekali. Sebenarnya Kak Masluha, pasti sahabat ngopi di rumah penasaran banget kan kegiatan Kak Masluha di rumah atau kegiatan Kak Masluha selama di kampus ngapain aja. Tapi saya ingin membuat sahabat ngopi lebih penasaran lagi nih Kak Masluha. Akan kita klik setelah iklan-iklan berikut ini. Ini uangnya apa ya? Kok uangnya keren banget sih? Wah nih, wangi kayak gini kan? Iya bener banget. Kamu pakai apa? Nah ini, aku punya resep untuk kamu. Aku pakai Z3 Premium Liquid with Oxy. Ini merupakan sabun cuci low busa loh, sehingga aman untuk kulit sensitif, dan formula oksinya mampu 2 kali mengangkat noda lebih efektif dan wanginya lebih tahan lama loh. Oh gitu, oke deh. Nanti di rumah aku bakal cobain ini ya. Nah, buat kamu aja, aku punya lagi. Nah, Z3 Deterjen, solusi bagi pakaian keluarga saat musim hujan.
dalam acara Ngopi Ngobrol Bareng KPI. Nah Kak Masluha, kita tuh punya jargon sebelum kita masuk interview biar kita lebih kompak lagi, biar kita lebih kenal satu sama lain lagi. Kalau aku bilang ngopi, kakak bilang ngobrol bareng KPI. Bisa Kak Masluha? Boleh. Oke, saya ulangi ya. Dalam acara Ngopi Ngobrol Bareng KPI. Ya, terima kasih Kak Masluha. Sama-sama Kak Faiza. Nah, Kak Masluha, sebenarnya saya tuh penasaran Kak Masluha. Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta kan bukan hanya kuliah ya, tapi ada menghafalkan Al-Quran ya. Terus juga Kak Masluha ini saya dengar-dengar Kak Masluha adalah seorang yang aktif dalam organisasi. Berarti ada 3 kegiatan yang Kak Masluha punya. Gimana sih Kak Masluha cara yang efisien nih untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan menghafalkan Al-Quran? Apakah Kak Masluha menghafalkan di waktu subuh ketika semua orang lagi tidur, tahajud kan? Atau Kak Masluha menghafalkan ketika malam? Bagaimana sih Kak Masluha biar efisiensinya nih buat kita semua tipsnya? Baik, ini yang ditanya bagaimana cara membagi waktu yang efisien gitu ya. Kita harus pintar-pintar membagi waktu. Gunakan waktu luang kalian buat hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita yang dipergunakan waktu buat bermalas-malasan. Karena waktu itu terus berjalan, terus berputar, nggak bisa diulang kembali. Dan kita semua tahu itu. Pagi kita buat murojaah, setelah itu kita kuliah, setelah kuliah kita ada tahfidz, setelah itu kita ada ngerjain makalah, tugas yang lain gitu kan. Malamnya kita murojaah lagi buat hafalan besoknya gitu. Sulit, emang sulit. Tapi ketika kita sudah merasakan kesulitan, berarti kita sudah melewati kemudahan. Apalagi kita nih di usia yang produktif, rentan sekali yang namanya godaan. Saya setuju itu Kak Masluha. Mau makan lihat HP, mau minum lihat HP, scroll TikTok bentar nggak kerasa tuh. Semenit, 2 menit, sejam, nggak kerasa. Padahal kita kuliah juga udah di depan HP gitu kan. Iya kan, apalagi semuanya sekarang serba daring ya Kak Masluha ya. Iya benar sekali. Jadi itulah cobaan terbesar kita dan musuh nyata kita. Kenapa saya bilang musuh nyata gitu ya? Karena HP itu kita bisa tahu internet, kita bisa tahu wawasan yang luas dari HP. Kita bisa tergeliurkan dengan menyanyiakan waktu juga dari barang kecil itu. Kita berdoa sama Allah minta kemudahan dalam segala urusan kita, terutama dalam menghafal Al-Quran. Dalam surah Toha ayat 26 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah urusanku. Dan jangan lupa juga nih doa buat kedua orang tua kita, karena mereka yang selalu mendoakan kita tanpa pamrih. Tanpa kita tahu malam mereka bangun buat sholat tahajud, buat keberhasilan kita juga. Dan juga buat guru-guru kita yang telah mengenalkan, mengajarkan dan membimbing kita, mengajarkan apa isi dunia dan segala manfaatnya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Kak Masluha, kalau saya boleh tahu, sebenarnya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pembagian waktu antara kuliah dengan hafal Al-Quran itu gimana? Ataukah apakah pagi nih kita kuliah dari jam 8 misalkan sampai jam 4, ataukah paginya ini kita gunakan untuk menghafalkan Al-Quran, atau seperti apa sih Kak Masluha sebenarnya? Jadi di IKI ini tergantung prodi yang dipilih gitu ya. Kalau saya sendiri kebetulan KPI, kalau KPI ini pagi kuliah mulai jam. KPI itu apa Kak Masluha? KPI itu komunikasi dan penyiaran Islam. Walah, jadi Keren nanti sekali. bidangnya ke dakwah ya Kak Masluha, lebih Iya. kepada dakwah. Jadi siapa sih yang nggak tertarik dengan KPI di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta gitu ya? Emang boleh tahu apa bedanya sih Kak Masluha KPI yang di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan KPI lainnya? Jadi gini, di KPI Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini, menurut saya beda dengan KPI yang ada di kampus yang lain.
karena di KPI IIQ ini di dalamnya kita mempelajari ilmu-ilmu yang berbasis dengan Al-Quran. Ada ulumul Quran, ulumul hadis, Rosem Usmani, Qiraat, ada nagom juga tuh buat ngelatih suara kita. Nagom itu apa Kak Mas Luha? Jadi nagom itu ilmu yang buat mempelajari suara kita gitu. Oke, ya nada-nada dalam membaca Ya, Al-Quran. nada-nada dalam membaca Al-Quran seperti itu. Seperti itu Kak Mas Luha. Lalu untuk pembagian sistem kuliah dan hafal Quran ini gimana Kak Mas Luha? Ini yang ditanya saya apa untuk orang lain nih? Untuk Kak Mas Luha Jadi pastinya. kalau saya sendiri nih ya, pagi buat nyiapin setoran yang buat nanti setelah kuliah. Kuliahnya selesai jam berapa Kak Mas Luha? Kuliah selesai jam 1. Dan tahfidnya biasanya sekitar jam 2 atau jam 3 gitu udah dimulai. Jadi paginya kita udah nyiapin buat tahfidnya. Tapi jangan lupa juga hafalan-hafalan yang kemarin tetap di murojaah. Nah, untuk hafalan yang setelah kuliah ini kita juga bisa buat setorannya di malamnya. Makanya emang keren sekali nih. Di sini kita harus mengerjakan makalah gitu ya. Tapi kita juga harus bagaimana Al-Quran ini tetap di murojaah dan kita bisa setor setiap ada tahfidz berlangsung gitu. Oh alah, jadi Kak Mas Luha kuliah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1, lalu setelah itu sorenya dilanjut dengan tahfidz Quran. Iya, betul sekali. Masya Allah, lumayan padat ya Kak Mas Luha. Iya, alhamdulillah. Bagaimana sahabat ngopi? Hebat sekali ya, maksudnya antara pembagian waktu antara kuliah dan menghafalkan Al-Quran itu cukup istiqomah. Karena benar, memang yang tadi saya kutip dari Kak Mas Luha, sekarang tuh kan kita lagi di zaman-zamannya produktif atau di usia produktif, banyak banget godaannya, apalagi godaan-godaan sosial media. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka terjerumuslah kita ke dalamnya, ya enggak? Oke sobat ngopi yang ada di rumah, kita akan berlanjut ke segmen berikutnya. Tetap di acara Ngopi, Ngobrol Bareng KPI. Suatu hal yang gak mungkin hilang walaupun waktu terus berjalan. Kebutuhan, hal pokok paling dasar untuk mempertahankan kehidupan. Semua akan selalu mudah karena semua ada di Bonanza Mart. Kembali lagi bersama saya dalam acara Ngopi, Ngobrol Bareng KPI. Nah Kak Mas Luha, boleh sekali lagi saya minta tolong untuk lebih semangat nih untuk sahabat ngopi yang di rumah. Mungkin biar kita lebih akrab lagi nih Kak Mas Luha ya. Kalau saya bilang ngopi, masih ingat kalau salah? Ngobrol Bareng KPI. Oke. Dalam acara Ngopi, Ngobrol Bareng KPI. Oke Kak Mas Luha nih, Kak Mas Luha kan dapat dari sumber yang saya tahu bahwa Kak Mas Luha ini kan selain aktif di selain mahasiswa, lalu penghafal Al-Quran, dan Kak Mas Luha juga orang yang aktif dalam organisasi. Gimana sih Kak Mas Luha bagi waktu antara 3 kegiatan Kak Mas Luha punya ini sekarang? Baik, sekarang saat ini ya, saya sedang aktif di organisasi eksternal, lebih tepatnya organisasi JMQ, di mana organisasi JMQ ini adalah organisasi keluarga dari Jawa Timur yang berada di Jabodetabek. Dan kegiatan-kegiatannya itu memilih waktu luang. Jadi dilihat nih, kalau ada libur
baru kita adakan kegiatan seperti itu. Oh, jadi fleksibel ya organisasinya, Iya, fleksibel. mengikuti liburnya para mahasiswa di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan satu lagi di PT IKI, PT IKI, Iya. Perguruan tinggi. Ilmu Al-Quran. Iya, Oh, PT IKI. Masya Allah. Iya, karena ketika kita diamanatkan untuk mengemban hafalan atau menjadi seorang penghafal Al-Quran, tanggung jawabnya besar ya Kak Masuha. Iya. Kita justru harus sering-sering murojaah. Waktu Betul yang sekali. kita luang juga jangan banyak-banyak maksiat lah ya Kak Masuha ya. Iya, benar sekali Kak Faiza. Iya, Masya Allah Kak Masluha ini. Nah, Kak Masluha, untuk menemani Kak Masluha, saya mendatangkan dua narasumber yang sama seperti Kak Masluha. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran dan mahasiswa, tapi untuk yang satu ini adalah seorang pekerja Kak Masluha. Nah, beliau adalah Kak Vina Aji Agustina. Halo, Assalamualaikum Kak Vina Aji Agustina. Waalaikumsalam Kak Faiza. Nah, apa kabarnya nih Kak Vina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Kak Vina, selain Kak Vina nih yang seorang mahasiswa penghafal Al-Qur'an juga, saya juga punya teman satu lagi. Beliau adalah sama seperti Kak Vina dan Kak Masruha, penghafal Al-Qur'an dan mahasiswa, tetapi di umur 20 dia memutuskan untuk menikah. Nah, saya bersama Kak Olive hari ini. Kak Olive, Assalamualaikum Kak Olivia Fitra. Waalaikumsalam Kak Faiza. Nah, Kak Olivia Fitra ini teman-teman atau sahabat ngopi di rumah sedang tidak bisa berada bersama kami pada hari ini karena beliau sedang di luar kota, ada acara. Beliau sedang di Kediri ya Kak Olivia, kalau boleh saya tahu. Di Malang Kak? Oh, di Malang. Ya, Iya. ya. Jadi karena Kak Olive ini sedang tidak bisa hadir bersama kita secara offline, jadi kita menggunakan Zoom gitu. Tapi tidak mengurangi rasa excited nih ya Kak Olive untuk membagi ilmu dan pengalaman Kak Olive bersama sahabat ngopi di rumah. Iya pastinya. Iya. Nah, beliau ini kan semuanya waktunya padat sekali. Jadi saya beruntung sekali didatangkan seorang mahasiswa penghafal Al-Quran, aktif organisasi, lalu bekerja dan menjadi seorang istri. Itu adalah pilihan-pilihan yang gak semua orang mampu loh gitu. Ya kan? Nah, saya mau beralih ke pertanyaan berikutnya nih Kak Masruha dan Kak Vina. Untuk Kak Vina pertanyaannya seperti ini Kak Vina. Kalau misalkan Kak Masruha kan aktif di organisasi dan organisasinya fleksibel, jadi bisa mengikuti liburnya Kak Masruha nih. Kak Vina kan bekerja, berarti Kak Vina terikat kontrak antara perusahaan atau intuisi yang Kak Vina sedang bekerja ini. Nah, bagi waktu antara Kak Vina menghafal Al-Quran, lalu mahasiswa dan seorang pekerja itu bagaimana sih Kak Vina? Kalau boleh tahu. Oke, baik, saya jawab pertanyaan Kak Faiza. Untuk membagi waktu, Vina tetap mengutamakan kuliah, lalu bekerja. Jadi sebelum Vina kuliah itu, Vina harus tahu dulu jadwal yang sekarang ini, semester ini kan semester 5 nih. Vina harus tahu dulu ini jadwalnya kira-kira padat atau enggak. Terus misalnya bekerjanya Vina mau bekerja apa dulu, terus di jamnya itu Vina harus tahu, jadi benar-benar harus diancang-ancang dulu, jadi udah terarah gitu. Sebelum Vina melakukan itu, Vina harus mengarahkan dulu baiknya seperti apa. Kalau boleh tahu Kak Vina, Kak Vina ini kerja di mana sih Kak Vina? Awal Vina itu kerja di awal mula itu di pabrik biasa. Vina di situ lumayan berat ya, tapi alhamdulillahnya ketika Vina bekerja di situ itu sebelum kuliah aktif kembali, maksudnya ketika kuliah libur. Nah, Vina masuk di PT itu pekerjaannya lumayan berat ya, itu lumayan. Jadi masuk jam 8, pulangnya untuk waktunya itu masuk jam 8, pulang sekitar jam 9:30. Masya Allah, padat banget ya Kak Vina berarti dalam sehari itu Iya. Kak Vina. Nah, nggak apa-apa Kak Vina, semua orang punya perjalanan hidup masing-masing, punya realita yang harus disyukuri masing-masing. Iya. Tapi kita jangan pernah tidak bersyukur sama apa yang sudah ditetapkan ya Kak Vina. Karena apapun itu yang kita tanam hari ini akan kita tuai pada esok. Iya. Tuh. Iya. Nah, mungkin sahabat ngopi penasaran nih.
narasumber berikutnya gimana sih beliau akhirnya memutuskan untuk menikah di umur 20. Nah, langsung saya kepada Kak Olive Fitria. Halo, assalamualaikum Kak Olive. Waalaikumsalam Kak Faiza. Nah, Kak Olive ini sama kayak Kak Masruha dan Kak Vina, beliau penghafal Al-Quran, lalu beliau seorang istri ya Kak Olive ya, dan beliau seorang mahasiswa. Nah, Kak Olive, berarti Kak Olive ini, kalau misalkan saya katakan Kak Olive ini punya 4 tanggung jawab ya. Kak Olive adalah seorang istri yang pertama, lalu Kak Olive seorang anak dari orang tua Kak Olive, dan Kak Olive seorang mahasiswa, terakhir Kak Olive ini seorang penghafal Al-Quran. Nah, apa kira-kira hal yang tersulit nih yang Kak Olive alami menanggung 4 tanggung jawab ini? Iya, baik Kak Faiza. Jadi ada 4 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Karena saya menikah dan saya sudah tinggal bersama dengan suami saya yang kebetulan jauh dan beda kota dari orang tua saya maupun mertua saya. Jadi setiap harinya sebagai tanggung jawab saya menjadi anak, jadi saya selalu mengabari mereka, menanyakan sedang apa, di mana, bagaimana gitu, melalui chat, melalui voice call atau melalui video call seperti itu. Dan setiap bulannya selalu saya usahakan, saya sempatkan untuk bersilaturahim ke rumah orang tua saya maupun ke mertua saya, seperti itu Kak Faiza. Kemudian tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan seorang mahasiswa dan seorang penghafal Al-Quran. Saya menikah itu waktu saya menjadi mahasiswa semester 3. Yang rasanya itu pasti sangat berbeda ya, kuliah sebelum menikah dengan kuliah sesudah menikah. Saya rasakan benar-benar sangat berbeda. Dan pastinya ada enaknya dan ada gak enaknya. Tantangan yang saya hadapi itu adalah tentang pembagian waktu. Dengan cara saya mengatasinya adalah dengan memilih skala prioritasnya, mana yang harus saya kerjakan lebih dahulu. Dan saya bisa menerima bahwa waktu luang yang dulu ada, waktu luang sebelum menikah itu sekarang udah nggak ada, seperti itu. Dan alhamdulillahnya suami saya itu tidak menuntut saya untuk menjadi istri yang setiap pagi harus nyiapin kopi, nyiapin teh, seperti itu, terus harus masak, harus apa-apa. Bahkan suami saya mendukung saya untuk lebih mengutamakan tugas-tugas kuliah saya, terutama tahfiz saya, seperti itu. Pengertian sekali. Dan kemudian pengertian sekali ya Kak Olive ya, suami Kak Olive ini. Iya, alhamdulillah. Tetapi meskipun suami saya seperti itu, saya juga menjadwalkan diri saya gitu. Bagaimana saya mengatur waktu untuk tahfiznya, untuk kuliah, dan untuk suami saya. Jadi kan saya kuliah hari Senin sampai hari Kamis itu jam 8 sampai jam 12.50. Setelah itu saya sholat zuhur berjamaah. Lalu jam istirahat itu biasanya saya bersih-bersih. Bahkan saya sampai bersih-bersih itu di siang hari gitu. Dan sorenya saya tahfiznya kebetulan selang-seling, jadi saya bisa menyempatkan waktu di hari libur tahfiz itu untuk menyiapkan hafalan untuk disetorkan untuk besok harinya, seperti itu. Masya Allah Kak Olive. Nah Kak Masruha dan Kak Vina, pasti Kak Masruha dan Kak Vina mengalami hal yang sulit ya, maksudnya ketika kita memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran sekaligus mahasiswa dan sekaligus punya kegiatan di luar itu, apa sih sebenarnya Kak Vina dan Kak Masruha yang menjadi motivasi di dalam hidup dan menjadi pegangan erat ketika Kak Masruha mengalami putus asa dan rasa lelah gitu, dan Kak Vina? Motivasi untuk diri sendiri ya. Iya. Pertama itu kita harus tahu dulu niat kita sekolah itu untuk apa, kuliah itu untuk apa, kemudian kerja itu untuk apa. Nah, di saat tergoyahkan itu Pina selalu ingat niat Pina untuk kuliah itu, untuk cita-cita ataupun cita-cita dari kedua orang tua Pina. Kemudian untuk bekerja itu Pina termotivasi untuk mandiri, lebih mandiri. Bisa dibilang Pina memang mungkin bukan orang berada, berkecukupan lah ya. Tapi Pina terinspirasi karena melihat sosok ayah yang bekerja sendirian, dan Pina hal yang paling ditakuti itu ketika suatu saat ada terjadinya musibah, kan kita nggak tahu. Nah, makanya Pina harus belajar dari sekarang. Walaupun mungkin ilmu Pina belum tinggi atau belum banyak,
Tapi ya Pina mengusahakan untuk harus bisa dan belajar gitu, belajar sambil praktek gitu. Berarti kalau saya bisa simpulkan adalah niat ya Kak Vina. Iya, niat. Berarti walaupun kita kadang lelah ya kan, namanya hidup tidak ada yang nggak lelah ya kan. Pokoknya yang penting kita kembali survive, kita kembali lagi ke semangat kita dan kembali ke niat kita. Nah kalau Kak Masruha, kalau Kak Iza boleh tahu nih, saya boleh tahu gimana sih cara Kak Masruha ini memotivasi diri Kak Masruha ketika rasa lelah, rasa capek sebagai seorang mahasiswa, penghafal Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lainnya kan. Kak Masruha punya kegiatan organisasi di luar. Gimana cara Kak Masruha ini bertahan dengan kondisi Kak Masruha gitu? Baik, betul sekali. Kembali lagi kepada niat kita. Kalau niat kita untuk belajar, berarti apapun yang kita hadapi, kita harus jalani. Dan jangan lupa minta doa juga kepada orang tua, karena orang tua itu kalau sudah ridho, itu jalan kita akan mudah gitu. Oh, Masya Allah, benar-benar. Dan saya merasakan sekali apapun yang udah diridhoi oleh orang tua itu pasti bisa berjalan dengan lancar. Terus juga untuk organisasi itu kan di luar gitu ya. Tapi itu buat apapun yang kita tidak peroleh di kelas, kita bisa peroleh di organisasi tersebut. Mulai dari pelajaran apapun atau pengalaman apapun. Oke, baik. Berarti yang penting kita adalah utamanya, kalau saya boleh simpulkan, adalah ridho orang tua. Karena segala apapun ketika sudah diridhoi orang tua, maka akan mudah segalanya. Baik Sobat Ngopi di rumah, sebelum segmen selanjutnya yang lebih seru lagi, kita akhiri dengan jeda iklan berikut ini. Guys, tahu nggak sih udara dingin kayak gini tuh bikin kulit kita jadi rentan kering gitu. Nah bener banget Pit, belakangan ini kan aku di AC terus ya, jadi kulit aku tuh jadi kering terus mengkrekek gitu. Iya, kering gitu ya. Nah, apa yang kira-kira solusinya? Aku ada solusinya nih. Apa tuh? Nih, main saffron face toner saffron. Ini tuh mengandung saffron dan air zam-zam asli loh, dan 100% organik, jadi aman banget buat kulit. Saffron merupakan solusi untuk semua permasalahan kulit loh, mulai dari kulit kering, kusam, dan berjerawat. Cara pakainya juga gampang banget nih, nggak seperti dibuka. Aku ada 3 nih. Kamu baik sekali. Ini tinggal dipakein ke muka aja kan? Iya, tinggal semprot aja, kita pakai dalam. Wah, Jadi lembab ya, jadi langsung kerasa usut gitu kan? Main saffron, face toner 100% organik. Kembali lagi bersama saya dalam acara Ngopi, Ngobrol Bareng KPI. Oke, nah Kak Olive, Kak Vina, dan Kak Masruha, saya punya game nih untuk kakak-kakak bertiga nih. Nama gamesnya Pernah Gak Pernah. Oke, jadi ini di sini Kak Olive sudah ada ya kertasnya Kak Olive ya. Pernah berat, boleh ditunjukkan Kak Olive. Nah, oke, jadi Kak Olive sudah ready. Ini untuk Kak Masruha, dan ini untuk Kak Vina. Ini untuk kakak tidak pernah. Oke, jadi saya, Kak Olive, Kak Vina, dan Kak Masruha, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh kakak-kakak, Kak Vina, Kak Masruha, dan Kak Olive secara mengangkat mengangkat kertasnya, lalu misalkan itu sesuai dengan experience Kak Olive, dikatakan pernah, berarti kalau misalkan di luar jalur tidak pernah. Oke, paham di sini? Paham, seru banget kayaknya. Iya, seru banget ya. Pernah gak pernah? Oke, nah pernah gak sih Kak Olive, Kak Vina, dan Kak Masruha ini bolos setoran? Pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Wah, ini kenapa bisa pernah semua
Kenapa ini kalau boleh tahu apakah menyeramkan itu ketika setoran tahfidz Quran atau bagaimana? Mungkin bisa dari Kak Olive dulu jawab. Kenapa nih bisa Ya karena mungkin kadangan bentrok aja ya waktunya seperti itu. Padahal udah nyiapin, cuma tiba-tiba ada acara, jadi kayak ya nggak sempet deh gitu. Apalagi kan sekarang kan online, jadi sistemnya tuh tunggu menunggu. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh, nggak salah dulu hari ini gitu. Padahal udah disiapin, cuma waktunya aja kadangan bentrok, tiba-tiba ada acara seperti itu, Kak. Oh, jadi karena ada acara nih, jadi akhirnya memutuskan untuk tidak tahfidz pada hari itu. Nah, untuk Kak Masruha dan Kak Vina sendiri, gimana nih? Apakah kenapa sih sampai bisa bolos setoran gitu atau setoran hafalan Quran? Kenapa? Kok bisa gitu? Coba dari Kak Masruha mungkin. Bener sekali, emang waktunya ini lagi online ya. Jadi kadang kita lagi di luar, kita masih di luar, tapi list-listannya dan pemanggilan dari instrukturnya tuh udah selesai gitu. Jadi ngelis karena online itu jadi video call ya, terus habis itu menunggu, terus tiba-tiba sudah selesai hafalannya, akhirnya bolos lah pada hari itu ya kan. Nah, besoknya. untuk Kak Vina sendiri, gimana sih kok bisa Kak Vina bolos tahfidz atau bolos hafalan Quran? Iya, bentrok. Kadang juga Pina kan sambil kerja ya di online ini. Jadi kadang Pina udah nyiapin benar-benar dari malam. Nah, dari subuh di murojaah. Pas siangnya atau sorenya, pas Pina mau setoran, itu kan Pina udah di tempat kerja. Nah, itu tuh suka kadang tiba-tiba lupa, gitu udah kayak ambil langsung gitu. Jadi seperti itu ya Kak Vina ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, Kak Olive, Kak Vina, dan Kak Masruha, pernah atau nggak pernah Kak Olive dan Kak Masruha, Kak Vina setoran tahfidz tapi sampai nangis? 1, 2, 3, pernah atau tidak pernah? Nggak pernah, berarti alhamdulillah semuanya relax semua, kecuali Kak Vina. Gimana Kak Vina kok bisa sampai nangis ngapal Quran? Pernah, karena waktu itu kan Pina kerja dari siang nyampe malam atau nyampe sore. Nah, pas pulang kerja mungkin Pina kecapean, itu Pina ketiduran. Nah, pas subuhnya Pina bangun, Pina ngafal, itu gak masuk-masuk. Pina nyampe nangis, gimana ini gak masuk-masuk. Nyampe pas pelajaran pertama, pelajaran kedua Pina ngafal, masih gak masuk-masuk gitu, sampai istighfar beberapa kali, astagfirullah ini kenapa ya gitu kan. Akhirnya pas waktu setoran Pina curhat lah gitu sama instruktur, Ustazah saya gini gitu, saya susah gak masuk-masuk, katanya gak apa-apa ya udah di murojaah lagi aja yang kemarin gitu. Iya, karena menghafal Quran kan bukan perkara mudah dan tidak mudah ya, benar ya. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah atau nggak pernah nih Kak Masruha, Kak Vina, dan Kak Olive setoran telat sampai ditinggal ustazah atau instruktur tahfidznya? Pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3. Pernah. Gimana ceritanya kok bisa sampai telat? Ini telat setoran tahfidz sampai ditinggal instrukturnya. Gimana Kak Olive ceritanya? Kalau dulu waktu masih di asrama itu kan banyak temen, jadi banyak godaannya. Ini sebelum saya menikah ya, jadi banyak godaannya gitu, kayak lebih ngobrolnya, lebih bercandanya seperti itu. Jadi kayak ya telat gitu ngapalinnya, ternyata udah diapalin, pas turun loh ustaznya udah pulang kayak gitu. Kalau yang online ini kadangan itu ya itu tadi, kadang HP-nya mati atau ke kamar mandi terus udah lewat listnya, seperti itu Kak Faiza. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Pernah atau nggak pernah nih pas kelas ketiduran sampai matkulnya selesai? Berarti sampai jam pulang selesai, tidur aja sepanjang batu. Pernah atau tidak pernah? 1, 2, 3, boleh angkat kertasnya. Nggak pernah. Ya Allah, Kak Vida pernah ya. Ini tapi nggak mungkin sampai selesai matkul gitu. Enggak, tapi salah satu matkul kali ya mungkin. Iya, salah satu kayak ini kenapa ya? Aduh, ya udah selesai gitu kan, udah selesai kayak gitu. Jadi ya kayaknya, tapi kalau misalkan untuk ketiduran bukan cuma manusiawi gak sih? Mungkin ngantuk, lelah pas malamnya, tapi nggak mungkin sampai telat. Nah, langsung ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir nih ya di game ini.
pernah atau nggak pernah ngerasain ingin berhenti untuk menghafalkan Al-Quran dan berhenti dari kampus? 1, 2, 3. Kenapa, ada apa Kak Alif? Apa yang membuat berat Kak Alif? Ini sampai pernah dikatakan untuk mau berhenti menghafalkan Al-Quran nih. Al-Quran kan istimewa ya Kak Alif ya. Apa alasannya? Ya kadang kan kita merasa di titik terendah, di titik kayak capek banget rasanya kayak gitu. Jadi kayak gimana kalau aku udah aja ya gitu. Tapi aku kayak jangan saya gitu. Tapi kayak jadi kan pertanyaan tadi pernah atau tidak pernah merasa. Saya pernah merasa gitu. Tapi saya harus semangat lagi, harus bisa lagi seperti itu Kak Faiza. Oke, iya benar. Memang jatuh bangun menghafal Al-Quran itu pasti ada ya Kak Alif ya. Oke, alhamdulillah permainan game telah selesai dan interview telah selesai. Nah, ini langsung saja saya tarik kesimpulan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi seorang mahasiswa, lalu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, itu pasti berat, pasti melelahkan. Tapi kembali lagi kepada niat kita yang awal, yaitu ingat bahwa menghafalkan Quran itu mulia, bahwa ketika kita berada di titik rendah juga tidak apa untuk berhenti sebentar, lalu setelah itu, setelah merasa sudah cukup, energi kita sudah punya lagi untuk melanjutkannya, kita beralih kembali mengejar ketertinggalan yang telah kita tinggalkan sebelumnya. Oke, mungkin saya akhiri, tapi sebenarnya saya tidak ingin berakhir pada acara ini di acara yang seru, lalu acara yang bermanfaat insya Allah bagi sahabat ngopi di rumah. Tapi tenang aja pemirsa, tenang aja sahabat kopi, ini bukan akhir dari segala akhir, tapi ini akhir dari pertemuan akhir. Nah, oke, saya Nurul Faizah Salsabila pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak narasumber dan kepada Kak Alif yang sedang berada di jauh di sana sudah menyempatkan waktunya. Bye, sampai jumpa sahabat ngopi. Waduh, gimana ya? Kalau menurut aku, Gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang ya? Gampang-gampang susah sih, karena insya Allah lebih banyak gampangnya daripada susahnya. Awalnya sulit, Tapi yang gak banget juga. Pokoknya rasanya campur aduk. Masya Allah, nikmat banget deh. Sejujurnya sih Sulit. Sebenarnya gampang-gampang susah sih. 70%-nya susah, 30%-nya gampang. susahnya itu pas lagi ngefokus, terus gampangnya kalau misalnya lagi fokus. Ya tentunya nggak gampang sih kuliah sambil ngafal Quran itu. Seorang mahasiswa yang dikenal dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk ditambah dengan hafalannya yang wajib, mungkin itu tidak sulit dan tidak mudah juga. Kalau aku pribadi agak sulit di sini ketika aku harus membagi waktu antara menghafal Quran, kuliah seperti biasa, mengerjakan tugas, dan melakukan aktivitas seperti mahasiswi pada umumnya. Waktu terus berjalan, alhamdulillah dipermudah. Yang penting kita tetap niat, terus harus pandai-pandai untuk membagi waktu antara belajar dan ngafal gitu. Motivasi untuk para penghafal Al-Quran di luar sana. Motivasi dari aku, ada satu yang terpenting. Buat para penghafal Al-Quran dimanapun kalian berada. Yang pertama, ikhlaskan dalam niat menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala. Yang kedua, punya tujuan khusus untuk menjemput ridha Allah. Yang ketiga, rajin-rajin murojaah. Yang keempat, menghindari maksiat. Yang kelima, kita harus tahu kapan waktu yang tepat dan kapan waktu yang khusus untuk menghafal Al-Quran.
Kalau aku lagi sulit menghafal, yang selalu aku ingat tuh kayak gini. Gak apa-apa hari ini cuma dapat 1 ayat, gak apa-apa. Karena kita tetap harus bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi untuk orang yang belum bisa baca Al-Quran juga jangan bersedih hati, karena asal kita punya niat untuk belajar, insya Allah akan dipermudah sama Allah, apalagi belajar Al-Quran. Jadi pokoknya tetap semangat buat semua orang yang sedang belajar Al-Quran, entah itu belajar membaca, menghafal, dan lain sebagainya. Jangan pernah membuang waktu di masa muda. Ayo, mumpung kita masih muda, banyak-banyakin kita membaca Al-Quran, banyak-banyakin kita mempelajari ilmu Al-Quran, banyak-banyakin kita untuk menghafal Al-Quran, karena kedudukan nanti kita di akhirat itu ditentukan oleh seberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Juga pesan aku untuk para muslimah, kamu cantik dengan caramu sendiri. Rupa bisa menua, tapi tidak dengan hati yang bercahaya. Aku punya satu motivasi yang aku dapat dari SMA, itu dari teman aku sendiri. Kalimatnya seperti ini: menjadi penghafal Quran itu nggak gampang, justru disitulah tantangannya. Jadi jangan sampai kita nyerah duluan. Ya, itu mindset kita harus selalu berpikir bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Jadi nanti saat jalaninnya juga mudah. Intinya kita harus pintar dalam membagi waktu untuk kuliah, tugas, menghafal, serta meroja hafalan. Jika sedang ada waktu luang, jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk menunda mengerjakan tugas ataupun pekerjaan agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena kalian telah memilih untuk menghafal Al-Quran, ada badai, ada hujan, kalian harus tetap jalani dan nikmati karena akan ada pelangi setelahnya. Bacalah Quran, sesungguhnya ia akan memberi syafaat pada hari kiamat. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap istiqomah, berusaha dan juga doa. Ikhtiar dan tetap tawakal. Never give up for you are. Jangan pernah menyerah, terus mencoba. Tetap semangat. 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 Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan